Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah atas izin Allah kita bisa bertemu lagi di masjid kita ini dalam rangka menjalankan kewajiban kita. Ini menikah sholat berjamaah yang dilanjutkan dengan majelis ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa dan gak usah dirasa kita sudah sampai ke hadis yang ke-11 dari kitab Arba'in An-Nawawi, dari targetnya terakhir ini menikah 42. Dan kita sampai di hadis yang ke-11 dengan tema tinggalkan yang meragukan. Jadi ini prinsip hidup yang sampai ulama itu sampai membuat kaidah tentang ini. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis dari Abi Muhammad Al-Hasan ibn Ali bin Abi Thalib Sibti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dari Abu Muhammad, ini kunyahnya. Nah itu siapa? Al-Hasan, sinten putrane Ali, niku sinten Sibti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, putune Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa raihanatihi, dan kesayangan beliau SAW radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi anak dan bapaknya, yaitu Al Hasan dan Ali bin Abi Thalib. Qala, beliau berkata, hafidtu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti niki beliau langsung nirang dari simbahe Nabi paring pangandikan napa? Da ma yari buka ila mala yari buka, cendak pendek singkat, dak mayuri buka yari buka ila mala yari buka, tinggalkan apa yang jenengan ragukan menuju yang tidak jenengan ragukan. Ini kaidah penting banget dalam hidup, karena nanti banyak orang itu terombang-ambing dalam keraguan. Aku bingung nikahi si Siti apa si Markonah. Aku bingung kerja jadi polisi apa tentara. Aku bingung kudu korupsi duit apa korupsi lemah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rawahu Tirmidzi wan Nasa'i, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Nasa'i. Wa qala Tirmidzi hadisun hasan, dan Imam At-Tirmidzi mengatakan hadisnya hasan sahih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penjelasannya Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah cucu Rasulullah SAW dari jalur anak perempuan, sehingga dalam bahasa Arab istilahnya sibtun. Tapi kalau cucu dari anak laki-laki, nah maka istilahnya hafidun. Makanya kalau bahasa Arab tuh enak gitu. Kalau waladun itu anak laki-laki, nek perempuan bintun enak. Nek garwo lanang zaujun, nek perempuan zaujatun penak. Kan iki nek Jawa bojo lanang napa, Pak? Garwo. Bojo wedok napa? Napa? Sema. Sema. Garwo kalih sema. Semah. Semah. Panjenengan gadah semah di dereng gadah. Oh semah gitu. Semah niku napa? Kepanjangannya napa? Tegese napa? Bojo wedok. Ora wastane sing gaene mlumah. Jadi garwa kalih semah ngoten nggih. Tit nggih. Garwa kalih semah. Kula entuk bahasa anyar. Terus aku bingung, bojo wedok ini apa ya? Nek anak lanang napa, Pak? Putra. Nek anak wedok ngoten? Setri lho, setri. Putri napa setri? Putra putri nek niku berarti. Putra kalih. Nah sosok ngeten, putra jenengan pinten? Kalih. Jaler napa setri kan ngoten to.
Oh, berarti nek gathokane karo setri ya kudu jaler berarti. Nek gathokane karo putra napa? Putri. Artinya ya itulah bahasa. Jadi enten sib kemudian enten hafid. Nabi SAW telah mensifati Al Hasan bin Ali dengan as-sayyid. Artinya itu keluarga. Beliau SAW bersabda, Inna ibni hada sayyidun. Anakku iki. Jadi beliau nyebut Al Hasan itu anak loh, sanes putu. Tapi para sahabat menyebutnya sibtun Nabi SAW, cucu. Nabi mengatakan dalam sabdanya, Inna ibni hada sayyidun. Anakku iki sayyid. Pramila sak menika enten piyai-piyai sing ngaku keturunan Nabi nyebut mereka dirinya sayyid, nggih monggo. Artinya itu pengakuan silakan. Nanti soal kemudian itu dusta atau enggak ya hisabnya di atas Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi buat kita ketika mereka mengaku ya sudah, kita nggak usah ingkari gitu. Karena kita juga nggak bisa membuktikan kalau mereka bukan keturunan Nabi. Cuman ya harus cocokkan amalnya, harus sesuai kalih amalnya datuknya. Kalau datuknya mboten nyembah kuburan ya kutune ya ora entuk nyembah kuburan gitu. Maka di sini dikatakan inna ibni hada sayyidun. Anakku iki, putuku iki sayyid. Wa inni la arju ay yuslihallah bihi baina fi'atain. Dan aku benar-benar berharap anakku iki yang merupakan putuku iki bakal nengahi dua kelompok besar kaum muslimin yang lagi bertikai min ummati dari umatku. Wala Allah ayyusliha bihi baina fi'atain minal muslimin azimatain. Dan benar-benar aku berharap semoga harapanku itu terkabul, bahwasanya anak putuku iki yang namanya Al Hasan dia akan menjadi juru damai sing damai ke dua pasukan besar kaum muslimin. Niki ketika Nabi ngomong ngendikan niku putune enten beliau tesih gesang. Nabi SAW tesih gesang. Dan benar-benar doa beliau itu terjadi ketika Ali bin Abi Thalib wafat. Wafatnya Imam Ali ini kan pernah nanti kula Allahu an. Dan Muawiyah ini juru tulis wahyu Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwasanya keluarga Nabi, sekali lagi, keluarga Nabi itu enggak gila jabatan. Nah, makanya kalau ngapunten enten piyai-piyai ngaku putune Nabi tapi kemudian kok kedonyan gitu kan, titik donya gitu kan. Nah, maka niki sudah menyimpang dari apa yang difahami diajarkan oleh datuk-datuk mereka. Pecut-pecut, diduduk-duduk sirai, dijegluk-jegluk, dikoplok-koplok dewe gitu kan, dengan tujuan untuk memperingati kematian Imam Husain radhiyallahu an ketika terjadi peperangan antara 70 pasukan atau keluarga Imam Husain melawan dengan ratusan atau ribuan pasukan dari khalifah waktu itu, dari yaitu Yazid bin Muawiyah, kalah gitu kan. Dan kemudian orang Syiah menyampaikan kami bersedih dan kami harus melampiaskan kesedihan itu tahun demi tahun dengan ngoplok awake. Jadi jenengan padosi ten lah rasa adoh saiki ning Indonesia nggih sami yo. Indonesia nggih ngoten. Indonesia pun ngumpul mereka ten beberapa stadion ngoplok awake. Nek ten Iran, ten Afghanistan, ten Pakistan niku malah sampai napa cah cilik-cilik ngoten diduduk sirai metu getahe ngoten iki. Maka yang harus kita pahami itu ajaran yang keliru, ajaran yang salah, bahkan ajaran yang sesat. Kenapa? Karena tadi saya bilang Ali bin Abi Thalib niku sedo di pejahi piyai sanes ingkang pun wastani pun nami Abdurrahman ibnu Muljam, itu yang namanya Al Hasan dan Al Husain enggak pernah melakukan perbuatan seperti itu. Nah, iki kok kemudian wong sing ora putune ora anake kemudian mengaku, dengan begitu dia bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikut merasakan kesedihan Imam Al Husain. Nah, ini kurang tepat nih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kemudian dalam hadis itu disebut bahwasanya yang namanya Al Husain adalah raihanah dari Nabi SAW. Nah, raihanah itu adalah bunga yang wangi. Jadi itu buah hati yang benar-benar dicintai Nabi SAW. Makanya ketika kepala Al Husain itu dibawa, itu khalifah waktu itu tuh sampai kaget gitu loh. Iki kok mbok ketok gulune iki piye gitu loh. Iki raine gaene diambung karo Nabi. Ora wong mriki goblok pun to kowe iki. Jadi khalifahnya kaget karena enggak ada instruksi sampai membunuh ngoten niku, mungkin nyekel gitu loh. Jadi ceritane Al Husain niku disurati kalih wong Kufah. Wong Syiah Kufah niku ten Irak niku. Mrene yo, kok tekan kene tak baiat gitu kan.
surate melih mrene niki pun konsultasi kali sahabat-sahabat senior ten Madinah wancen niku mboten usah. Ning akhirnya tetap pengen mangkat, membawa 70 orang keluargane. Nah, khalifah niku wis was-was, wah engko gek muncul negara anyar gitu kan sing mimpin Al Husain, akhirnya doyak cegat aja nganti tekan Kufah. Kemudian berhentilah di Karbala niku. Nah, singkat cerita terjadi peperangan, kemudian ya namanya cuma 70 lawan ratusan atau ribuan orang pasukan yang terlatih ya kalah gitu kan. Akhirnya ya itu tadi dipenggal gitu kan, terus gowo duduh kalian khalifah, rumangsane komandane bakal dikai prestasi ini malah diunek-unek goblok men kowe gitu kan. Iki muka yang dicium sama Nabi, raihanatu Rasulillah SAW, kecintaannya Nabi kok ya mbok koyo ngene iki gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pokoknya nek nyritakake niku luar biasa lah. Makanya saya tadi di Bulu itu saya benar-benar menasihati diri saya dan kaum muslimin yang ada di situ bahwasanya kita ini bersaudara gitu loh. Ya, jenengan NU Muhammadiyah itu pilihan jenengan gitu kan. Tapi dalam hal ya kita ini sebagai seorang muslim, kita ini bersaudara gitu. Jangan sampai kemudian kita mengatakan surga nggon aku kowe mlebu neraka gitu kan. Kowe nek ra baiat karo imamku kowe nyemplung neraka, enggak boleh gitu. Kalau jenengan dengan bermajelis kemudian jenengan memahami sesuatu yang baru kemudian jenengan amalkan monggo. Tapi kalau kemudian dari amal yang baru itu terus jenengan menyesat-nyesatkan saudara kita sama muslim tanpa ada proses tabayun, itu kasihan. Jangan sampai nggih, jangan sampai wong ketika kemudian orang-orang yang bermaksiat, ahli maksiat aja, tukang mabuk, wong mendem, wong zina, ketika masih punya akidah yang lurus, Allah itu akan ciduk dari neraka kemudian dilebokke ten sungai kehidupan terus dikon mlebu surga, dislametke. Napa melih padha-padha salate, padha-padha madhep kiblat, ora tau molimo gitu. Mung gara-gara beda ormas terus akhirnya padha kerah, ya ampun nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis tadi Nabi mengatakan dakma yaribuka, tinggalkan sing mbok ragukan, mal ila mala yaribu, menuju yang tidak kamu ragukan. Dan ini kalimat singkat. Ini yang kemudian dikatakan oleh Nabi SAW bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu dikaruniai jawami'ul kalim, kalimat singkat tapi maknanya dalam, kandungannya jero. Nah, maka pertama, agama Islam tidak menghendaki umatnya memiliki perasaan ragu dan bimbang. Jadi hakikatnya hadis ini atau ajaran ini menginginkan kita itu hidup itu di atas keyakinan, bukan di atas kebimbangan. Nah, termasuk salah satu agar kita terus yakin adalah belajar majelis ilmu. Dengan jenengan ngerti, oh saiki dadi ngerti, nek ternyata pedus wedok kowe entuk dibeleh gitu kan. Yakin nek wong ngomong kok rasah lho, kowe ora ngaji mesti ya ngoten to. Yakin gitu kan. Tapi nek ora ngaji, tidak bermajelis ilmu, enten wong ngomong sah melu, enten ngomong rasah melu gitu. Bingung dhewe gitu. Nah, maka pentingnya majelis ilmu. Kemudian yang kedua, jika ya kita menginginkan ketenangan dan ketentraman, maka syaratnya adalah membuang rasa ragu, terutama setelah selesai melaksanakan suatu ibadah sehingga tidak merasa gelisah. Jadi kalau kita pengen tenang, syaratnya ragu niku dibuang. Tapi nek ragu niku diuri-uri, dijagani, ditetepi, ya niku akhirnya dino-dino gelisah. Dan indikasi seseorang itu berbuat dosa termasuk salah satunya gelisah, yaitu mahaka fi nafsika ayatoli alaihi nas, sesuatu yang membuatmu gelisah. Nah, itu bisa berpotensi menjadi dosa. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW menyampaikan sesuatu dengan singkat namun maknanya luas. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan seandainya seorang membuat penafsiran atau penjelasan mengenai hadis ini, maka bisa menjadi satu jilid buku yang tebal karena kandungannya dalam. Yang keempat, syariat Islam itu membawa kemudahan. Nah, kemudian yang kelima, hadis ini mengandung pelajaran agar kita diam terhadap perkara yang meragukan. Jadi nek jenengan mboten ngertos, mending diam. Dan kita tinggalkan yang meragukan tadi, karena Nabi jelas mengatakan dakma yaribuka ila mala yaribuk, tinggalkan nek jenengan ragu, tinggalkan. Iki banyu apa yo? Kan sok-sok enten to. Aqua niku diklothok niku napa labele terus dikei banyu putih ngono. Didekek ning meja gitu kan. Niki contoh sehari-hari enten lho. Iki banyu apa yo? Jenengan jane wis ragu jane gitu. Alah mbuh wong ngelak dibuka diombe jebule isine trika gitu.
Sing dienggo nyetliko niku lho. Parah meleh nek isine baygon. Makanya nek jenengan cetha ragu, stop riyin gitu loh. Ini kan agami nih, tapi bisa dilanjutkan gitu kan ke urusan-urusan dunia. Nah, maka kalau sesuatu yang halal tentu akan mendatangkan ketenangan. Wis cetha wah enek labele, ternyata segelan, wah iki jelas banyu gitu, gitu kan. Nah, sedangkan yang enggak jelas itu disebut syubhat, udah kita bahas kemarin, dan itu bisa mendatangkan keraguan. Dan termasuk bentuk hati-hati adalah meninggalkan sesuatu yang ragu lalu mengambil yang tidak meragukan. Nah, ini bagian dari kaidah. Kemudian ada sebuah perkataan menarik yang dikatakan oleh sejumlah sahabat seperti Umar bin Khattab, Ibnu Umar, Abu Darda dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum. Mereka mengatakan kepada temannya, apa yang kau inginkan dari hal yang masih meragukan? Padahal di sekelilingmu ada 4.000 hal yang tidak meragukan. Artinya gini, ngopo kowe dadak bingung tekok hukume mangan cacing misalnya. Padahal enek iwak pitik, enek iwak peyek, enek iwak nopo kemawon, sapi wedhus lan sak piturute, ngopo dadak bingung hukume mangan cacing. Wis ben cacing kuwi jatahe pitik kan ngoten. Artinya kalau panjenengan ditanya ndak tahu, ya jawab ndak tahu. Kemudian bisa ditambahin niku wau gitu loh. Ngopo dadak geger tek kok hukume mangan boyo gitu. Lah wong kan enek roti, enek telo, enek iwak macem-macem, enek sate. Sate sing cetha maksudnya. Sate su niku nggih mboten entuk ya. Kemudian sebagian ulama berdalil dengan hadis ini bahwa keluar dari perselisihan itu lebih baik. Kan boyo niku hukum makan boyo niku enten ulama yang membolehkan, enten sing enggak gitu kan. Maka hadis ini bisa dipakai dak mayari buka ila malayari buk. Nek jenengan bingung ragu entuk ora mangan boyo. Lah saiki tenange atine gimana? Oh tenange aku nek mangan iwak paus misalnya. Lah monggo mangan iwak paus malah genah iwak gitu kan. Nek boyo ada khilaf di antara para ulama itu. Ulama Hanafiyah kalau nggak salah itu membolehkan, nanti di ulama Hambali itu nggak boleh. Ya. Maka kalau ada perselisihan seperti itu, ora usah masuk di situ, kita tinggalkan. Boyo kangelan lah, kodok gitu, suike, ya, ngoten toh. Oh, kira etuk, akhirnya udur-uduran. Nanti bangun suike, mbok wis wong loro mak golek ayam bakar, ayam goreng, sate ayam, apa bakso Malvinas lah genah itu kan. Nah, bakso napa cendana temen kok genah. Nggih. Kemudian meninggalkan dusta dan terus menjaga kejujuran akan membawa ketenangan, sedangkan dusta selalu membawa pada keraguan. Artinya kalau kemudian jenengan jane iki wis ragu, iki tak jigo ora yo. Sampai ngapunten. Kula gadah rencang kula bendahara RW. Aku iki pun dadi bendahara wis bertahun-tahun dalam pensiun ra entuk. Lah anu yakne jenengan amanah. Oh Mas. Soale sing wingi-wingi iki bendaharane iki anggar laporan iki enek ongkone, ning duite ra enek gitu kan. Nah, artinya nek jenengan kemudian punya keraguan iki jane duite sapa sing arep dienggo iki barange sapa? Yang jenengan jane yakin nek niku jane bukan duit jenengan gitu kan. Sing jenengan ragu iki nggone si A apa si B, berarti kan jelas yakin bukan punya kita. Maka sebaiknya ditinggalkan. Nggih. Jangan sampai kemudian kita ngapunten ya jadi pengurus RT RW ya, rajin jigo jimpitan sak omah 5.000 sebulan apa ngangge beras mengke nglumpuk 2 yuta 3 yuta gitu kan enek ongkone ning barange duite mboten enten gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai kita berdusta. Maka hadis tadi kemudian menjadi kaidah. Kaidahnya apa? Al yaqinu la yazalu illa bisyak. Bahwasanya keyakinan itu tidak bisa dihapus dengan keraguan. Jadi nek wis mantep karena duwe ilmu yakin gitu kan, maka mbok wong sapa wae arep ngandani ngalor kidul ngetan kulon dia enggak akan terkontaminasi. Makanya Imam Malik itu kemudian pernah diajak debat dan orang yang ajak debat ngomong mungkin nek jenengan kalah jenengan derek kula, nek kula menang nek jenengan menang kula derek jenengan. Imam Malik sebagai orang yang cerdas
dikaruniai basirah, dikaruniai cara pandang yang tajam, beliau kemudian bertanya, "Oke, umpama kowe menang aku kalah, aku melu kowe. Terus engko kowe ketemu wong liya, kowe debat, kowe kalah terus piye?" "Ya kita melu mereka," gitu kan. Kata Imam Malik, "Ya kuwi agamamu, agama kurang ngene iki." Agamaku kuwi wis di atas ilmu, tak sinaoni enek dalile jelas, aku melu, wis ngono wae gitu. Gampang. Ora usah aneh-aneh, ora usah gawe kere-keran. Wong sakniki nek emang babi itu haram itu meh kita mau nyari perdebatan soal halal haramnya babi mesti enten mawon gitu kan. Mesti enten mawon. Orang yang kemudian mencoba untuk menghalalkan yang haram itu mesti akan ada gitu. Maka ketika memang kita sudah punya ilmu dan yakin itu haram, mau babi kandang, mau babi ngepet, mau babi hutan gitu kan, ya maka gak usah kemudian kepinginan untuk kemudian mencari pembenaran. Makanya kemarin ada anak-anak muda itu ngaji sama saya itu, ketika saya kasih jawaban tentang satu hukum, dia yang nanya awalnya, itu saya jawab ini gini itu. Terus dia nanya lagi ke ustadz lain, "Ustadz ini boleh, ustadz ini boleh loh." Yo, terus kowe arep milih sing ndi? Kowe tekok sing kono meneh ra etuk. Terus kowe tekok meneh etuk. Kan milih sing ndi? Apa ora bingung gitu. Ya, jadi agama tidak kemudian untuk dicari sing menurut kita gitu loh. Artinya kalau kita sudah dengar dalilnya udah benar sahih, ya udah kita ikuti. Bismillah gitu. Ittaqullah mastata'tum, mari udah kita bahas. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW bersabda, "La yansorif hatta yasma'a sautan au tajida rihaha." Menarik nih. Sosok kita itu kan lagi sholat ngoten to, nembe sholat tiba-tiba kok ngerasa kados enten sing medal kan ngoten. Koyone aku ngentut ki. Neng ragu jane. Nah, maka Nabi punya rumus. Ojo mbok ndekne salatmu, ojo mbok bubarke salatmu, ojo mbok batalke salatmu sampai krungu suarane apa mambu-ambune. Nah, niki untuk menghadirkan keyakinan. Artinya nek jenengan mboten krungu suarane makbrot ngoten. Dan jenengan juga mboten ngambu-ambune, lanjut salat. Karena memang ada setan sapi sial yang namanya khinzib yang dikirim untuk membuat ragu wong salat. Makanya enten piye salat iku, Allahu Akbar. Baleni meneh ra mantep, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wis ping 5 batalke wudu neh gitu kan. Wanti dili-dili baleni meneh ngono kuwi. Wong liya wis rampung sik ngene-ngene. Nah, maka itu nyata enten gitu loh. Terus enten mulai sing iki jane wis 3 apa 4 yo gitu. Iki jane 6 apa 7 nek iki kleru genah. Nek 3 atau 4 to. Akhirnya wis bar 3 terus ngadeg meneh 3 apa 4 yo. Makanya Nabi kemudian mengatakan kalau jenengan berhadapan dengan kondisi ngoten, jenengan ken ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, terus ken nyebul ke kiri kiwa ping 3 ben minggat niku setane. Nah, ngoten. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ya nek misal bener-bener enggak keluar suarane gitu, ning genah kecium ambune gitu kan, maka berarti jenengan batal. Nah kan sing salat koncoku Mas, kan aku ora salat. Tapi koncoku ngentut ora muni jane, ning mambu kecing bianget gitu kan. Nah, mungkin irunge nembe sakit terus pas Covid emang kandhani. Batalno, kowe ngentut. Kandhani genah kecing kok gitu kan. Ngoten nggih. Jadi kalau orang lain yang ngentut jenengan kandhani, ampun kemudian dijarke ae gitu kan. Termasuk ngapunten, kula pernah di satu kantor niku kula salat ten musolane jenenge ra dikai tondo, kula mboten ngerti gitu kan. Niku kadang tuh ada orang yang enggak ngerti gitu loh. Apa mimbar kiblate ke arah mana, ya bener ngulon, tapi karena masjidnya atau musolane itu kotak jan kotak gitu kan, terus kita itu pas ke situ ya bingung etan kulon gitu, rumangsane mriko madhep kulon, jebule kulone mriko kan sok ngoten niku. Niku nek mirsani piye-piye ngoten niku mang kandhani, Mas klentu kiblate ngoten. Nah, harusnya orang yang sholat itu ya rasa dibatalke, tinggal jenengan ngarahke kiblate rene lho. Di napa digeser ngoten lho. Tapi nek jenengan bar kiblatmu kleru terus jenengan lunga ya dhek batalke ya bingung masalahnya lho kiblat sing ndi dadine ya. Ngoten. Nggih. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Imam Nawawi mengatakan makna hadis tersebut adalah boleh berpaling
sampai ia menemukan adanya suara atau mencium bau. Ini terkait perentutan tadi. Dan tidak mesti ia mendapatkan kedua-duanya, bisa satu di antara dua, bau atau entut. Dan para ulama sepakat bahwasanya ya ini menjadi kaidah bahwasanya sesuatu yang hukum asalnya pasti maka tidak bisa diganti sampai muncul hal yang pasti yang mematahkannya. Contohnya apa? Banyu udan. Hukum asal banyu udan niku suci. Banyu udan ning tengah dalan walaupun kecampur lemah itu tetap suci, tapi mboten mensucikan. Dadi ra iso nggo wudu. Dadi nek jenengan medal melampah ngidak napa niku joglangan sing enten banyu udane lajeng ten masjid mboten usah wudu melih. Lah sikilku reget Mas. Lah niku sikile mawon, sukune mawon sing digrujuk toyo. Lah tapi kan banyu udane iki iso wae kecampur uyuh. Lah pertanyaane uyuhe sinten kan ngoten. Sing uyuh ten mriku sinten kan ngoten. Nek memang enggak ada orang yang jenengan saksikan uyuh ten mriku maka hukum asalnya suci ngoten. Tapi nek jenengan ningal wong tanggoku anake mau udan-udan terus ning kono ngatar aku ndelok dhewe lah niku berarti jenengan menyaksikan. Berarti banyune sing ten joglangan niku najis. Ngoten nggih. Penak, pokoknya nganggo ilmu niku penak saestu. Contoh, siapa yang yakin dalam keadaan suci kemudian dalam keadaan ragu-ragu datang hadas, maka ia tetap dalam keadaan suci, baik hal ini didapati ketika sholat ataupun di luar sholat. Inilah pendapat madhab Syafi'i dan mayoritas ulama lainnya dari salaf dulu maupun yang sekarang. Contoh nggih, contoh misal jenengan pun wudu, terus jenengan melampah ngalor ngidul ngetan ngulon gitu kan. Ning yo sandalan yo pokoke melampah. Terus singkat cerita 1 atau 2 jam kemudian adzan. Terus jenengan ragu. Aku ki wis batal urung ya gitu. Nah, maka hukum asalnya karena jenengan tadi itu udah wudu, hukum asalnya jenengan itu suci. Sampai kapan? Sampai jenengan yakin nek jenengan wau pun ngentut nopo pipis nopo ngidak telek gitu kan. Nah, tur telek niki kudu telek sing najis. Telek sing najis niku mboten telek pitik, mboten telek wedhus, mboten telek sapi, mboten telek kebu. Telek-telek niku wau tidak masuk dalam kategori barang najis karena hewannya boleh dimakan. Ning kudu diresiki nggih. Panjenengan nek bareng ndak telek kebu nang masjid kan mambu diresiki. Ning mboten membatalkan wudu jenengan. Oh, tapi nek jenengan yakin, aku mau bar ning jeding ping pindho BAB, ya ampun kena nek niku kena kudu wudu ngoten nggih. Jadi kalau jenengan enggak bisa membuktikan nek jenengan sudah batal, maka hukum asalnya kembali nek jenengan pun wudu ngoten. Walaupun sudah 2 jam 3 jam yang lalu. Yang kedua, siapa yang kemudian berhadas pada subuh hari, kemudian ragu-ragu setelah itu apakah dia bersuci atau belum, maka ia dihukumi seperti keadaan pertama, yaitu dalam keadaan hadas. Jadinya ia harus berwudu karena pada saat awal itu keadaan yang yakin dan tidak bisa dikalahkan dengan hanya sekedar ragu-ragu. Misal dek dalu panjenengan ya tau ibu-ibu dibrengkal kali garwane. Nah, terus biasanya tangi jam loro adus ya tau. Terus nek subuhan niku biasanya pun garing gitu kan. Pun garing gitu kan. Ning nah, pada satu ketika jenengan bar dibrengkal bar adus jenengan goreng macam-macam, pokoke masak-masak terus toto-toto ten pawon gitu kan. Terus jenengan pas krungu adzan subuh Allahu Akbar itu. Terus lali gitu. Aku mau satu surung yo. Kok garing rambutku gitu kan. Ning jenengan kelingan nek dalu pun dibrengkal kalih garwane gitu kan. Nah, makane kembali ke hukum asalnya yaitu bar brengkalan niku wau berarti kudu mandi junub. Ngoten. Pripun, Pak? Bingung. Kemudian yang ketiga, barang siapa yang pada sore hari menjelang matahari tenggelam telah berbuka, padahal ia masih ragu akan tenggelamnya matahari, maka batal puasanya karena yang yakin adalah matahari belum tenggelam dan yakin tersebut tidak bisa dihilangkan dengan sekedar ragu-ragu. Jadi sore-sore pun mangan gitu kan. Terus bar niku ngopo-ngopo terus bar niku krungu adzan gitu. Lu akbar gitu. Aku mau buka apa urung ya gitu. Ya aku mau pas makan mau sadan apa urung ya gitu. Maka karena jenengan krungu adzane keri, maka hukum asalnya bahwasanya jenengan pas buka tadi tidak pas adzannya, maka poso jenengan batal.
ngoten. Jadi harus clear. Kemudian yang keempat, seorang yang membeli air dan mengklaim bahwa air itu najis, lalu si penjual mengingkarinya, maka yang dipegang adalah perkataan si penjual. Kula dodol banyu, Mas Sigit sing tuku. Wis dituku go mulih. Najis ki gitu kan. Terus tekoke ten kula, najis ya Mas banyumu. Ora yo, banyu genah sanga anu kok pamok PDAM kok najis piye. Nah, maka walaupun Mas Sigit berpendapat itu najis, maka hukum asalnya kembali kepada saya yang menjual karena asal banyunya dari saya. Sama kayak udan tadi loh. Udan niku ten langit niku suci, begitu turun, blek niku tetap suci sampai jenengan bisa membuktikan kecampur najis sama napa mboten. Nah. Kemudian yang kelima, jika seorang berpergian jauh ke satu negeri dan tidak lagi kedengar kabarnya dalam jangka waktu yang lama, lalu muncul keraguan dia masih hidup atau enggak, padahal tidak ada berita yang menunjukkan kematiannya, maka sampai belum datang satu keyakinan maka tidak boleh dinyatakan mati. Ini sebenarnya dalam fikih nggih. Tapi kalau dalam hukum di negara kita, piye-piye jaler niku nek mengucapkan napa akad nikah niku terus kan maca sigot taklik talak gitu. Talak yang digantung. Kalau saya tidak memberi nafkah istri saya selama 6 bulan berturut-turut atau mengabaikannya selama 2 tahun, maka jatuh talak saya gitu. Nah, maka dalam konteks itu ya tidak dinyatakan mati laki-lakinya atau suaminya, tapi si istri boleh mengajukan gugatan cerai. Jadi ini dibedakan nggih. Jadi kalau jelas belum ada jenazahnya atau belum ada foto kematiannya yang membuktikan kalau dia mati, dia nggak boleh dinyatakan mati, nggih. Tapi ngapunten, ibu-ibu garwa seorang mau napa namanya mau bojo wedok napa? Semah. Semah itu boleh menggugat cerai gitu. Karena ya dia punya hak untuk dinafkahi ya, sing ngekeki nafkah kok wis ora enek ora tau ngetok ya, maka boleh kemudian menggugat cerai. Kemudian yang keenam, jika seorang yakin pakaiannya terdapat najis namun tidak diketahui manakah tempatnya, maka dalam rangka kehati-hatian ia menggosok seluruh bagian dari pakaiannya karena keraguan tidak bisa menghilangkan yang yakin. Mambu, telek gitu. Tapi digoleki teleke mboten enten gitu kan. Maka kemudian dia copot, dia bersihkan semua itu enggak apa-apa untuk menghilangkan. Karena jelas ketok ambune. Tapi nek didelok wis genah ketok enek letong nemplok gitu kan ya wis gendak diresiki gitu. Mboten sah. Ngomongnya usate kae ora najis terus mlebu masjid gitu kan. Nah niku nggih kurang tepat nggih. Nanti soal kotoran hewan najis itu adalah kaidahnya kalau hewan ini adalah hewan yang haram dimakan atau yang ada larangan dibunuh seperti anjing, kemudian singa, serigala yang bertaring, yang buas gitu kan, maka itu kotorannya kotoran najis, kucing. Nah, tapi kalau hewan ini boleh dimakan seperti ayam, kambing, sapi dan seterusnya, maka kotorannya nggak najis. Mung memang mambu sehingga harus dibersihkan ben orang ganggu kan gitu. Karena kita pun kalau makan bawang itu kata Nabi SAW kita nggak boleh masuk masjid sampai kemudian gosok gigi. Bawang, pete, pokoknya sing nek mangap niku terus ngubal ngoten niku lho ya. Nah niku ken gosok gigi dulu. Bawang, pete, brambang gitu kan. Napa meleh mangan sing aneh-aneh itu. Jengkol. Yang ketujuh, nah, ini penting nih yang ketujuh. Tidak wajib bagi pembeli menanyakan kepada penjual mengenai barang dagangannya apakah itu miliknya atau bukan. Jadi kita kadang nek ngarani napa pasar silir niku pasar napa? Maling ya toh. Niku mboten angsal. Sampai kapan? Sampai jenengan nyekseni nek enek maling rono ngedol barang. Jadi jenengan enggak boleh mengatakan kayak pasar maling. Sehingga jenengan nek ajeng mundhut ten mriku sumangga. Jenengan yo ora entuk nuduh, kowe bar maling Mas, itu enggak boleh. Sampai jenengan ngerteni tenan, oh tanggoku sing profesine maling ternyata mrono. Terus dhek yo cerita nek bar jiko helm ning kene terus didol rono. Lah helmnya aku ngerti, bakule ngerti ya. Kuwi maling nek niku. Tapi nek jenengan enggak ngerti maka enggak boleh bertanya. Nggih, enggak boleh bertanya, enggak boleh menuduh, maaf nggih, enggak boleh menuduh. Pramila nek enten piyai-piyai sing ngedum duit, ya niki ya mung saran. Ora usah ditekoki duit apa. Tapi nek dikandani, nek mbok jikuk kudu nyoblos calon lurah sing gambare telo misalnya ngoten. Nah, niku namine suap dosa. Tapi nek dilungi jenengan saut jenengan mlayu gitu kan. Nah, mboten napa-napa.
Napa nek genah oke bakal marani ngekeki duit iki ya jenengan kepengin jenengan sumpeli gitu kan. Nah, jadi dhek ngomong apa wae jenengan ra krungu, iku ra apa-apa. Tapi nek jenengan dadak teko, makane kokean teko iki ora apik, Bu. Kokean teko ora apik. Termasuk garwa nggih ngoten, garwa meneh. Garwa berarti sing lanang nggih. Napa wau sing wedok lali meneh. Semah iki. Garwa sing lanang. Pake ngerti-ngerti nggo duit pandele sakmene. Nyobuk nggo kowe ngono kan. Ora usah teko. Nek jenengan teko, duit apa, Pak? Iki mau dana desa. Oh, haram. Berarti jenengan membantu garwane untuk korupsi haram. Tapi nek jenengan ra teko, meneng ae gitu kan. Pokoke meneng gitu kan. Nun nggih sampai dia enggak cerita gitu. Pokoknya kalau kita nggak tahu nggak apa-apa. Tapi nek akhirnya cerita sebulan kemudian ditentek gitu kan. Wingi kae dana desa Bu gitu kan. Aku dikei gitu. Lah jenengan kerja napa? Ya ora, mung mergo aku dulure lurahe wae gitu kan. Nah, ya berarti haram, berarti balekke gitu. Nah, nggih no, lah kan ngerti akhirnya kan. Tapi nek nganti mati ra ngerti, ra apa-apa. Makanya saya dulu pernah ditanya, ketika seorang suami itu berjudi, anak istrinya boleh nggak makan harta suaminya yang berjudi? Jawabannya boleh selama sesuai kebutuhannya. Dan bojone ora usah kokean takok gitu. Tapi nek dadak takok tur genah niku barang judi, duit judi, ya. Terus leluwihan meneh gitu kan. Kudune mung mangan karo bayar listrik karo ngontrak atau bayar omah lan sak piturute, tapi kok kemudian dadak macam-macam tuku mobil segala macam ya akhirnya haram gitu. Ya artinya ini fikih gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jenengan enggak usah banyak nanya. Yang ke-8 termasuk ngeten. Saya pernah ditanya lagi ngeten. Apa hukumnya jualan daster itu? Saya jawab halal gitu kan. Loh, saiki ibu-ibu dasteran ning dalan kok tat ngono. Loh, jenengan pas ditukoni iku dadak teko ora? Nek jenengan dadak teko, iki engko mbok nggo ning ndi Bu ngono. Tak nggo ning dalan lah pas lagi ngobrol jagongan karo tanggaku, daster sing keleke ketok kae denisis ngono. Wah nek jeke jawab ngono berarti jenengan ra itu ngedoli. Ya. Tapi nek jawabane jenengan ra teko pokoke tuku didoli ya ndak apa-apa. Ngoten nggih. Sami jenengan misal dodolan niku racun tikus. Nek wong tuku, jenengan doli ya wis gitu kan. Tapi nek dadak mbok teko mbok apa Mas gitu kan. Nggih ngracun Pak kula. Nah niku jenengan ra entuk ngedori. Ra entuk lading nggih ngoten, senjata tajam niku nggih mboten angsal. Dadi jenengan dodolan lading, dodolan arek dadak teko. Akhire dhek jawab kowe mlathok tangga kula ngoten. Nah niku mboten entuk jenengan ngedoli. Nggih. Yang ke-8, kehati-hatian dalam rangka ragu-ragu dalam masalah menilai suatu air bukanlah hal yang disunahkan. Bahkan tidak disunahkan sama sekali untuk menanyakannya. Makanya tadi saya bilang, kokean tekok niku mboten sae. Bahkan yang dianjurkan adalah membangun perkara di atas hukum asalnya yaitu suci. Jadi hukum asalnya pokoknya kita nggak boleh seudon. Enek wong ngekeki ditompo gitu kan. Nah, rasa tekok. Nah, akhirnya dia cerita kemudian niku barang ra cetok ya akhirnya ya jenengan harus mengembalikan. Itu bagian dari konsekuensi ya. Jadi misal dulu ada kisah yang namanya Abu Bakar As-Siddiq, orang yang paling menjaga badannya jangan sampai menelan barang haram. Itu Abu Bakar As-Siddiq niku diparani kalih budake. Tuan, nih makanan dipangan kalih Abu Bakar As-Siddiq. Didahar niku. Terus bar niku nembe takok Abu Bakar As-Siddiq. Iki mau apa yo? Kowe entuk kok ngendi ngono. Anu. Napa? Dadakan. Anu, nek rikala zaman semanten tersih jahiliyah. Kula niku etok-etok dadi dukun enek wong percaya. Terus tekok napa kula jawab terus dipercaya. Pas niku dhek tekok ra ndidit lah saiki ketemu melih dhek ndidit terus ngekeki kula niki panganan niku wau sing kula keki jenengan. Berarti kuwi mau opahe ling nomor dukun. Nggih. Akhire driji niku dilebokke Joko-Joko gen muntah. Itu loh orang beriman ngoten niku. Jadi memang dalam fikih kita nggak usah banyak nanya, tapi nek akhirnya tahu nek yang jenengan ngapunten jenengan telan niku barang haram, jenengan harus mengeluarkannya. Nek bentuknya niku duit berarti jenengan harus ngambil dari pos yang lain untuk ditokke. Nggih.
Jadi yang jenengan kemarin dapat serangan fajar ya toh kendang dijoli dileboki kotak infak. Dosa niku. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang yang telah selesai sholat, terus dia ragu-ragu apakah mengerjakan sholat duhur tadi 3 atau 4. Nah, maka keraguan seperti ini tidak perlu diperhatikan karena asal sholatnya adalah sah. Wah, ini anaknya sopo iki? Anaknya masih gitu. Jagoan. Sini. Kakei. Ngerti Detra? Bilang apa sih? Anu ketoke. Modelnya kayak keras kepala gitu. Salim sik. Oh, luar biasa ya. Bapakmu sing ndi? Dudingen. Nggih. Jadi misal jenengan bar rampung salat, terus jenengan ragu, "Ki mau aku mau salat 3 apa 4 yo?" Ora usah dipikir, Pak. Bu. Jadi langsung aja jenengan pun salat pun sah pun rampung. Mungkin jenengan baleni, wah setane keplok-keplok. Jenengan salat meleh ya toh, rampung ragu meneh. Ki mau 3 apa 4 baleni nih akhirnya salat asar atau salat zuhur ping 7 ya. Bahaya ini. Nggih, dadi nek jenengan ragu jenengan tinggal nggih. Ya, kecuali nah enten putrane jenengan ngematke enten CCTV, mah atau mbok gitu. Kula ningali CCTV jenengan niku salat asar kok ping 3. Nah, niku pun entek buktine, ampun dibantah. Wes ngarang kowe, aku salat yo ping 4. Buktine enten iki lho kamera CCTV. Kameramu salah malahan. Mbok bilih cekap semanten jam 8 langkung. Kirang langkungipun nyuwun ngapunten. Mugi-mugi bermanfaat. Intinya hadisnya pendek sekali. Dak mayari buka ila malayari buk. Tinggalkan sing jenengan ragukan menuju sing gak ragu. Harapannya kita bisa hidup kanthi tenang, boten gelisah, boten susah, boten masuk yang galau kok musim adem ra nek sing ngancani ya. Emang ragu ya gendang mangkat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pilih cekap semanten yang sangat kula aturaken kirang kunjungan pangapunten akhirul kalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.